Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan bakal melanjutkan usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait relokasi warga Palestina. Hal itu disampaikan Netanyahu dalam pidatonya pada Minggu 16 Februari 2025. Perdana Menteri Israel tersebut menyatakan bahwa usulan Trump itu merupakan satu-satunya rencana yang layak untuk memberikan masa depan yang berbeda bagi rakyat Gaza. Dikutip dari Tribun News, rencana itu dibahas Netanyahu bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dalam kunjungannya ke Timur Tengah. Pernyataan Netanyahu itu justru menciptakan keraguan terkait kesepakatan gencatan senjata yang mulai goyah. Pasalnya, negosiasi terkait fase kedua gencatan senjata belum dimulai. Dikatakan Netanyahu, seluruh emigrasi dari Gaza harus dilakukan secara sukarela. Lebih lanjut, Netanyahu menyatakan bahwa ia dan Trump memiliki strategi bersama, termasuk rencana kapan akan membuka gerbang neraka jika Hamas tak membebaskan seluruh sandera Israel yang tersisa di Gaza. Today, Secretary Rubio and I had a very productive discussion with our staffs on a number of issues. None of them are more important than Iran. Israel and America stand shoulder to shoulder in countering the threat of Iran. We agreed that the Ayatollahs must not have nuclear weapons. And we also agreed that Iran's aggression in the region has to be rolled back. Over the last 16 months, Israel has dealt a mighty blow to Iran's terror axis. Under the strong leadership of President Trump and with your unflinching support, I have no doubt that we can and will finish the job. We also spoke a great deal about Gaza. I thank Secretary Rubio for President Trump's assistance in helping us secure the release of another 3 hostages yesterday. These are hostages that Hamas refused to support only a few days release only a few days earlier. And I also thanked him for America's unequivocal backing for Israel's policy in Gaza in moving forward. I want to assure everyone who's now listening to us, President Trump and I are working in full cooperation and coordination between us. We have a common strategy, and we can't always share the details of this strategy with the public, including when the gates of hell will be opened, as they surely will if all our hostages are not released until the last one of them. Israel is determined to achieve all the war objectives we set after the horrific attack on October 7th, the worst attack on Jews since the Holocaust. We will eliminate Hamas's military capability and its political rule in Gaza. We will bring all our hostages home, and we will ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. The unequivocal support of the United States on Gaza will help us achieve these objectives faster and set us on a path for a different future. Secretary Rubio and I discussed President Trump's bold vision for Gaza's future, how we can work together to ensure that future becomes a reality. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dituding berupaya mencegah fase kedua kesepakatan gencatan senjata. Tudingan itu dilontarkan oleh seorang pejabat keamanan senior Israel. Pejabat tersebut merasa geram dengan pernyataan juru bicara Netanyahu beberapa waktu lalu. Diketahui juru bicara tersebut menyatakan bahwa Israel saat ini tidak sedang melakukan negosiasi fase kedua dengan Hamas. Dikutip dari Tribun News, pejabat senior itu menegaskan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata. Tuduhannya diperkuat dengan adanya tekanan dari sayap kanan koalisi Netanyahu untuk melanjutkan perang di Gaza. Pejabat tersebut juga mengklaim bahwa Israel mengubah pendekatannya. Padahal fase pertama akan berakhir pada 2 Maret mendatang. Namun ketentuan perjanjian tersebut memperbolehkan tahap pertama berlanjut tanpa batas waktu. Dengan catatan, kedua belah pihak tetap berunding dengan itikat baik. Israel diperkirakan akan menerima 4 jenazah sandera dari Hamas. Diperkirakan jasad-jasad para tawanan itu akan dikembalikan ke Israel pada Kamis 20 Februari 2025.
Hal itu berdasarkan ketentuan tahap pertama dari kesepakatan gencatan senjata dengan militan Palestina. Dikutip dari The Times of Israel, dalam perjanjian itu, sejumlah jenazah sandera akan dikembalikan ke Israel pada hari ke-33 gencatan senjata. Terkait itu, militer Israel IDF memulai persiapan untuk kepulangan jenazah para sandera tersebut. Hal itu dilakukan meski kantor Perdana Menteri belum memberi rincian lebih lanjut secara publik. Daftar nama jenazah sandera yang akan dipulangkan itu baru akan diberikan ke Israel pada Kamis pagi. Keempat jasad tawanan itu bakal diangkut ke lembaga forensik Abu Kabir menggunakan ambulans IDF. Keluarga para sandera hanya akan diberitahu selesai para jenazah diidentifikasi. Dilaporkan, jasad-jasad para tawanan akan dikembalikan ke Israel selesai sandera hidup dibebaskan pada tahap pertama gencatan senjata. Militer Israel IDF mengonfirmasi bahwa pasukannya akan tetap berada di 5 pos di Lebanon Selatan. Dalam pernyataannya, IDF sendiri kekeh ingin tetap berada di 5 titik tersebut selesai batas waktu penarikan pasukan pada Selasa 18 Februari 2025. Dikutip dari Anadolu Agency, militer Israel menyatakan bahwa pasukannya akan tetap berada di 5 pos strategis. Kelima pos itu adalah sebuah bukit dekat Labone, puncak Jabal Blat, sebuah bukit di seberang Afifim dan Malkia. Kemudian pos lainnya berada di bukit seberang Margaliot dan di seberang Metula. Dijelaskan, pos-pos tersebut akan dijaga oleh pasukan Israel. Sementara itu, pasukan Zionis akan ditarik dari semua kota dan desa yang ada di Lebanon lainnya. Militer Israel menyatakan pihaknya tengah mempersiapkan diri untuk tinggal jangka panjang hingga Hizbullah mundur ke utara Sungai Litani. Pesawat tak berawak Israel melesatkan serangan ke Lebanon Selatan pada Senin 17 Februari 2025. Serangan tersebut diklaim menewaskan kepala operasi militer Hamas. Diketahui serangan itu dilakukan jelang batas waktu penarikan penuh pasukan Zionis dari Lebanon Selatan. Dikutip dari Tribunnews, militer Israel telah menewaskan Mohammed Shahin, kepala Departemen Operasi Hamas di Lebanon. Israel menuding Shahin terlibat dalam perencanaan serangan yang diarahkan dan didanai oleh Iran. Hamas sendiri telah mengonfirmasi kematian komandannya tersebut. Seiring dengan itu, beredar rekaman saat sebuah mobil dilalap api selesai serangan di dekat pos pemeriksaan tentara Lebanon dan stadion olahraga kota Sidon. Dilaporkan serangan Israel itu menarget seorang pejabat militan Palestina. Mesir tengah mempersiapkan rencana untuk membangun kembali jalur Gaza. Namun pihaknya tak ingin mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Hal itu ditekankan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dalam pertemuan dengan Ketua Kongres Yahudi Dunia Ronald Lauder. Dikutip dari Tribunnews, Selasa 18 Februari 2025, el-Sisi menegaskan bahwa rekonstruksi Gaza harus dilakukan dengan memastikan bahwa penduduknya tak direlokasi. Ia pun memperingatkan bahwa perluasan konflik justru bisa merugikan semua pihak. Rencana rekonstruksi yang disiapkan Mesir itu disusun dengan koordinasi antara otoritas Palestina, negara-negara Arab, dan masyarakat internasional. Diketahui rencana itu bahkan tak melibatkan Hamas dalam pemerintahan maupun kendali atas rekonstruksi Gaza. Namun sebagai gantinya, proses pembangunan akan dipimpin oleh Komite Dukungan Sosial yang bakal membantu mengelola proyek. Menteri Pertahanan Israel Katz mengumumkan pembentukan badan khusus untuk mengelola keberangkatan sukarela warga Gaza. Badan khusus itu dibentuk sejalan dengan rencana besar yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Seperti diketahui, Trump berencana memindahkan warga Palestina dari Gaza ke negara-negara Arab. Tujuan merelokasi warga Gaza itu untuk mengendalikan wilayah tersebut dan mempengaruhi dinamika politik. Dikutip dari Tribunnews, dalam pernyataan Israel Katz pada Senin 17 Februari 2025, badan khusus itu akan menangani relokasi tersebut. Katz menjelaskan bahwa keputusan itu dibuat selesai pertemuan yang membahas rencana keberangkatan penduduk Gaza. Badan khusus itu juga akan dikelola oleh pemerintah Israel, tepatnya Kementerian Pertahanan. Katz sendiri telah mengumumkan rencana pembentukan badan tersebut sejak awal Februari. Nantinya badan itu dikerahkan untuk memungkinkan warga Palestina meninggalkan Gaza secara sukarela.